wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini saya bersama Pak Imam nanti akan berziarah ke makamnya Syarifin atau Syekh Jangkung. Siapa itu Syarifin? Ini perjalanan hidup lan pelajaran belajar apa sih bisa dijemput sombong. Mari Pak Imam kita langsung masuk ke itu dia. Makam Syekh Jangkung berada di Desa Lando, Kecamatan Kayan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berjarak 18 km dari pusat kota Pati dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Untuk area depan, banyak sekali para pedagang yang sedang berjualan. Semoga ziarah kali ini berjalan dengan lancar. Di bagian depan terdapat sebuah pendopo. Untuk menghilangkan rasa lelah usai perjalanan jauh, peziarah dari luar kota dapat beristirahat di sini terlebih dahulu. Dan seperti biasanya, peziarah disarankan untuk menitipkan sendal atau sepatu terlebih dahulu. Seperti inilah suasana area makam Syekh Jangkung. Untuk hari libur seperti ini, biasanya ramai sekali peziarah yang berasal dari luar kota. Peziarah umumnya berasal dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Sebagian lagi berasal dari Jawa Barat. Ada juga yang berasal dari luar Pulau Jawa. Syekh Jangkung, siapakah beliau? Beliau adalah seorang penyebar agama Islam di daerah Karisitinan Pati. Kisahnya sangat masyhur di Indonesia, bahkan beliau sangat terkenal dengan kesaktiannya. Beliau memiliki nama asli Sayyid Raden Syarifuddin. Karena masyarakat Jawa terbiasa dengan logat Jawa, masyarakat Jawa memanggil beliau dengan nama Syaritin. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam hal pengucapan nama. Gelar Syekh didapatkan beliau setelah beliau pergi ke negara Ngerum Andalusia, pusat perawi hadis dan pusat kerajaan Islam terbesar di dunia. Sedangkan untuk nama Jangkung itu sendiri adalah pemberian dari gurunya Sunan Kalijaga. Diberi nama Jangkung yang artinya dilindungi, diayomi, dididik, dan selalu dalam naungannya, dijangkung oleh gurunya. Maka dari itu beliau dipanggil dengan nama Syekh Jangkung. Diceritakan banyak sekali kisah perjalanan hidup dari Syekh Jangkung. Kisah yang pertama adalah kisah beliau yang pernah berguru dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus pernah bertanya kepada Syaritin, apakah setiap air ada ikannya? Syaritin menjawab, ada Kanjeng Sunan. Kemudian Sunan Kudus menyuruh murid lain untuk memetik kelapa, dan kemudian kelapa itu dipecah. Benar saja, ternyata di dalam kelapa ada ikannya. Sunan Kudus hanya tersenyum melihat kejadian itu. Setelah kejadian itu, murid lain menganggap Syaritin telah lancang dan pamer kepintaran. Di lain hari, ada tugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu. Murid lain memakai ember, akan tetapi Syaritin disuruh memakai keranjang. Syaritin memakai keranjang itu. Dalam sekejap bak mandi dan tempat wudhu penuh terisi air. Santri lain pun heran, hingga akhirnya kejadian itu diketahui oleh Sunan Kudus. Demi menjaga keberlangsungan belajar para santri, Sunan Kudus kemudian menyuruh Syaritin untuk meninggalkan perguruan Kudus. Setelah meninggalkan Kudus, Syaritin menemui gurunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menganggap Syaritin terlalu jumawa. Untuk menebus kesalahannya, Syaritin disuruh bertapa di atas 2 buah kelapa, mengapung di Laut Jawa, hingga akhirnya sampailah beliau di Palembang. Tak hanya sampai di situ, petualangan Syaritin juga telah sampai ke Timur Tengah. Di sinilah kemudian terdapat gentong peninggalan dari Turki, Palembang, Mataram, dan Cirebon. Untuk
Untuk yang selanjutnya, kita menuju ke Museum Peninggalan dari Syekh Jangkung. Di sini banyak sekali benda-benda bersejarah peninggalan dari Syekh Jangkung. Kepulando adalah hewan peliharaan Syekh Jangkung. Diceritakan, dulu Syekh Jangkung hendak membuka perkampungan baru. Beliau bertemu dengan warga sekitar, kemudian bertanya, apakah di sini ada yang menjual kerbau? Karena Saritin berpakaian compang-camping, sejumlah warga tersebut meremehkan Saritin. Kemudian mereka menunjukkan seekor kerbau yang sudah mati. Saritin kemudian melakukan sholat dan meminta kepada Allah agar kerbau tersebut dihidupkan kembali. Anehnya, setelah dielus-elus oleh Saritin, kerbau tersebut benar-benar hidup kembali. Warga tersebut pun meminta maaf. Kemudian daerah tersebut dinamakan Lando. Begitupun dengan kerbau itu dinamakan Kepulando. Inilah beberapa peninggalan dari Syekh Jangkung yang tersimpan dalam museum. Sebenarnya, masih banyak peninggalan-peninggalan dan cerita tentang Syekh Jangkung. Antara lain, Syekh Jangkung Antum Waris, Syekh Jangkung dan Ondurante, Syekh Jangkung bersama Kerajaan Mataram, dan tentunya masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian datang ke sini langsung, berziarah sekaligus belajar sejarah tentang Syekh Jangkung. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Salatullah bima lahat kawaki, ala man khairi martiban najati. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.